Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan krusial, yaitu tentang keuangan. Uang memang seringkali menjadi sumber masalah jika kita tidak berhati-hati dalam mengelolanya. Nah, dalam video kali ini, kami akan membahas tentang 6 tipe orang yang sebaiknya Anda hindari ketika berurusan soal uang. Mengapa penting? Karena berurusan dengan orang yang salah bisa membuat Anda rugi dan kecewa. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar Anda bisa lebih bijak dan terhindar dari kerugian. Yuk, kita mulai. 1. Orang yang hutang tidak mengembalikan. Orang yang suka berhutang tapi tidak mengembalikan adalah tipe orang pertama yang harus dihindari dalam urusan keuangan. Mereka biasanya memiliki berbagai alasan untuk menunda atau bahkan menghindari pengembalian uang yang telah dipinjam. Alasan yang sering mereka gunakan adalah lupa, belum punya uang, atau sedang mengalami kesulitan finansial. Masalahnya, alasan-alasan tersebut sering kali berulang dan tidak disertai dengan upaya nyata untuk mengembalikan pinjaman. Ini tentu saja bisa membuat Anda merasa kesal dan dirugikan, terutama jika Anda sangat membutuhkan uang tersebut. Selain itu, orang yang tidak mengembalikan hutang biasanya menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan integritas. Mereka mungkin merasa tidak bersalah atau bahkan menganggap remeh utang mereka kepada Anda. Dalam jangka panjang, berurusan dengan tipe orang seperti ini dapat merusak hubungan personal dan profesional Anda. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dan mempertimbangkan dengan matang sebelum meminjamkan uang kepada seseorang. Jika Anda sudah pernah dikecewakan, sebaiknya hindari memberi pinjaman lagi kepada orang tersebut agar tidak mengalami kerugian yang sama di masa mendatang. 2. Orang yang pengen untung sendiri. Tipe orang kedua yang harus Anda hindari dalam urusan keuangan adalah mereka yang selalu ingin untung sendiri. Orang seperti ini biasanya sangat egois dan hanya peduli dengan keuntungan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Mereka bisa saja mengajak Anda berinvestasi atau berbisnis bersama, tetapi pada akhirnya mereka akan memanipulasi situasi untuk mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar untuk diri mereka sendiri. Ini tentu saja bisa merugikan Anda, karena keuntungan yang seharusnya dibagi secara adil menjadi tidak seimbang, dan Anda mungkin akan merasa tertipu. Selain itu, orang yang hanya memikirkan keuntungan sendiri seringkali tidak adil dalam mengambil keputusan bisnis. Mereka mungkin membuat keputusan yang menguntungkan mereka dalam jangka pendek, tetapi merugikan Anda dalam jangka panjang. Sikap seperti ini menunjukkan kurangnya etika dan integritas dalam berbisnis yang bisa mengarah pada konflik dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda orang yang hanya memikirkan keuntungan sendiri dan menghindari berurusan dengan mereka dalam urusan keuangan. Pastikan Anda bekerja sama dengan orang yang memiliki nilai dan etika yang sama, yang memahami pentingnya kerjasama dan pembagian keuntungan yang adil. 3. Orang yang tidak transparan soal keuangan. Tipe orang ketiga yang harus dihindari dalam urusan keuangan adalah mereka yang tidak transparan soal keuangan. Orang seperti ini seringkali enggan atau bahkan menolak untuk berbagi informasi penting mengenai kondisi keuangan mereka atau bisnis yang mereka jalankan. Ketika Anda tidak memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan, sulit bagi Anda untuk membuat keputusan yang tepat dan mengukur risiko yang mungkin terjadi. Kurangnya transparansi ini bisa membuat Anda merasa ragu dan tidak yakin akan langkah-langkah yang harus diambil, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau konflik di masa depan. Selain itu, ketidaktransparan dalam keuangan juga bisa menjadi indikasi adanya masalah atau niat buruk. Orang yang tidak mau terbuka soal keuangan mungkin sedang menyembunyikan sesuatu, seperti utang besar, kerugian bisnis, atau praktik-praktik tidak etis lainnya. Jika Anda berurusan dengan orang seperti ini, Anda bisa saja terjebak dalam situasi yang merugikan tanpa menyadarinya. Oleh karena itu, selalu pastikan Anda berurusan dengan orang yang jujur dan transparan dalam hal keuangan. Memiliki akses penuh dan jelas terhadap informasi keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan kerjasama yang sehat dan berkelanjutan. 4. Orang yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal.
Tipe orang keempat yang harus Anda hindari dalam urusan keuangan adalah mereka yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Orang seperti ini seringkali menawarkan skema investasi atau bisnis dengan imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka mungkin menggunakan janji-janji manis dan kata-kata yang meyakinkan untuk menarik minat Anda. Namun, tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya memang demikian, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini seringkali merupakan tanda-tanda dari skema penipuan atau investasi bodong yang hanya bertujuan untuk mengambil uang Anda tanpa memberikan keuntungan yang dijanjikan. Selain risiko kehilangan uang, berurusan dengan orang yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal juga dapat merusak reputasi Anda. Jika Anda terlibat dalam skema semacam itu dan kemudian mengajak orang lain untuk bergabung, Anda bisa dianggap sebagai bagian dari penipuan tersebut ketika semuanya terungkap. Hal ini tidak hanya berdampak pada keuangan Anda, tetapi juga pada hubungan personal dan profesional Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu melakukan riset dan analisis menyeluruh sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau berbisnis. Pastikan Anda memahami risiko dan hanya berurusan dengan orang yang menawarkan keuntungan yang realistis dan masuk akal. 5. Orang yang tidak tanggung jawab dan tidak dapat dipercaya. Orang yang tidak tanggung jawab dan tidak dapat dipercaya adalah tipe kelima yang harus Anda hindari dalam urusan keuangan. Orang seperti ini seringkali ingkar janji, tidak menepati komitmen, dan sulit diandalkan. Mereka mungkin berjanji untuk melakukan sesuatu atau menyelesaikan tugas tertentu, tetapi kemudian gagal memenuhinya tanpa alasan yang jelas. Ketidakmampuan mereka untuk memikul tanggung jawab dan bertindak dengan integritas membuat mereka menjadi partner yang buruk dalam segala bentuk urusan keuangan. Berurusan dengan mereka bisa menyebabkan frustrasi, kehilangan uang, dan bahkan kerusakan reputasi Anda. Selain itu, orang yang tidak dapat dipercaya seringkali memiliki pola perilaku yang merugikan. Mereka mungkin cenderung menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka sendiri atau berbohong untuk menutupi kesalahan. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kurangnya integritas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh dengan ketidakpastian. Dalam konteks keuangan, kepercayaan adalah fondasi utama untuk setiap transaksi dan kerjasama. Tanpa kepercayaan, tidak ada dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang sukses dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berurusan dengan orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang memiliki reputasi baik dan menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap integritas dan kejujuran. 6. Orang yang tidak punya pengalaman atau pengetahuan yang cukup. Orang yang tidak punya pengalaman atau pengetahuan yang cukup dalam urusan keuangan adalah tipe keenam yang harus Anda hindari. Mereka mungkin memiliki niat baik dan semangat yang tinggi, tetapi kurangnya pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar keuangan dan investasi bisa menyebabkan keputusan yang salah dan berisiko. Misalnya, mereka mungkin tidak mengerti pentingnya diversifikasi, pengelolaan risiko, atau analisis pasar yang mendalam. Akibatnya, mereka bisa membuat keputusan yang merugikan baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi Anda yang mungkin terlibat dalam kerjasama tersebut. Kurangnya pengalaman atau pengetahuan ini juga bisa mempersulit komunikasi dan kerjasama. Orang yang tidak memahami konsep keuangan dasar mungkin tidak dapat mengikuti diskusi atau mengambil tindakan yang diperlukan dengan tepat waktu. Ini bisa menyebabkan frustrasi dan kebingungan serta meningkatkan risiko kesalahpahaman atau kesalahan yang mahal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa Anda berurusan dengan orang yang memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman yang memadai dalam urusan keuangan. Pilihlah partner yang dapat membawa wawasan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, sehingga Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi. Itulah 6 tipe orang yang sebaiknya Anda hindari dalam urusan keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak bukan hanya soal memiliki banyak uang, tetapi juga tentang dengan siapa Anda berurusan. Berhati-hati dalam memilih partner atau rekan bisnis dapat menghindarkan Anda dari kerugian dan kekecewaan yang tidak perlu. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda untuk lebih waspada dalam setiap keputusan keuangan yang Anda buat.
Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi seputar keuangan dan pengembangan diri. Tinggalkan komentar di bawah jika Anda punya pengalaman atau pendapat yang ingin dibagikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.